Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Sahabat beriman yang dimuliakan Allah, Alhamdulillah kita bertemu lagi di channel ini. Pada kesempatan yang berbahagia ini, mari sejenak kita luangkan waktu kita untuk bersama-sama menyimak kajian yang sangat luar biasa yang akan disampaikan oleh guru kita. Tentunya banyak sekali ilmu, hikmah, dan manfaat yang bisa kita jadikan pelajaran dalam kehidupan kita sehari-hari. Penasaran siapa beliau? Mari kita simak bersama. Selamat mendengarkan. Ilmu itu terdiri dari 3 huruf. Ain, bahasa Arab ya. Lam, mim. Ilmu. Dikaji oleh para ahli tafsir. Ain, tak buka, terbuka kan? Artinya apa? Orang yang punya ilmu, dia tidak alergi dengan kritik. Dengar Pak Komandan. Kalau mahasiswa demo, jangan tersinggung. Para pejabat, kalau rakyatmu mengkritik, jangan kau anggap sebagai musuh negara. Kalau kaum intelektual, ulama bersuara, Dasat Latif mengkritik kebijakan, bukan kami musuh terhadap negara. Itulah wujud kecintaan kami. Kenapa? Di sini kami hidup, di sini kami dakwah, di sini kami cari nafkah, dan di sini kami ingin dikubur di tanah Republik Indonesia ini. Maka kita kritik supaya apa? Negara lebih baik. Kalau saya mau masa bodoh, ngapain saya kritik? Sudah enak hidupku. Tapi wujud kecintaan. Pak Rektor, kalau adik-adik mahasiswa demo, jangan dianggap musuh kampus. Itu bagian daripada kecintaannya kepada kampusnya. Tuan-tuan polisi, kalau rakyat mengkritik polisi yang oknum, jangan dianggap itu musuh polisi. Justru itu vitaminnya polisi, supaya polisi betul-betul menjadi pengayom, pelindung, dan pelayan masyarakat. Itu orang ilmuwan, Pak, tidak alergi dikritik. Dia senang kalau dikritik, karena memang ilmu itu ada batasnya. Saya tahu tentang ceramah, tapi kasih dokter penyakit apa, saya tidak tahu. Itulah gunanya. Kenapa Allah tidak kasih semua kita ilmu? Dan orang itu profesor bukan karena dia kuasai semua ilmu, tapi semakin detail ilmunya. Semakin detail artinya semakin banyak dia tidak tahu. Kalau ada orang semua serba bisa, tidak jalan ini hidup. Saya bisa perbaiki kalkulator, saya bisa perbaiki mesin. Untuk apa orang lain? Maka Allah beri kita kritik untuk apa? Supaya ada perbaikan. Maka menurut ilmu, ciri ilmu itu dia tidak abadi, tapi dia punya peluang untuk salah. 1. Ilmu, ain. 2. Lam, diangkat derajatnya. Orang yang punya ilmu diangkat derajatnya. Mana buktinya? Komandan tuh, biar saya terlambat ditunggu. Iya, enggak dimulai acara kalau saya belum datang. Itu karena diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, lam, menjulang ke bawah. Artinya apa? Gantungkan cita-citamu setinggi bintang di langit, rendahkan hatimu seperti mutiara di darat laut. Bahayanya orang berilmu punya potensi sombong. Apa itu sombong, Ustaz? Pakai barang mahal? Bukan. Ibu punya emas, pakai perhiasan. Tidak boleh disembunyi. Bukan perhiasan namanya kalau disembunyi. Masuk pegadaian. Perhiasan pakai, sombong belum tentu. Kalau perlu emas gigi kamu kasih emas. Sombong belum tentu. Kapan dia sombong? Kalau dia menghina orang. Ini palsu, ini asli nih. Sombong. Ibu pakai emas, kalau perlu pakai tulis di sini berlian. Itu rezekinya ibu. Kapan ibu sombong? Kalau meremehkan orang, kok kamu mau pakai itu palsu? Kok tidak malu kamu? Sombong. Nah, orang berilmu, apa yang kita mau sombongkan dengan ilmu? Kalau Allah marah, Allah bilang, wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Saya tidak berikan kamu ilmu kecuali sangat sedikit. Ada orang sombong dengan ilmu. Jangan sombong, Pak. Allah cabut ilmumu, dikasih pikun. Ada Pak Rektor, saya tidak tahu ini cerita benar atau tidak. Banyak sekali gelarnya, Pak. Begitu dekat-dekat pensiun, mulai pikun-pikun. Diprotes sama istrinya. Biasanya kalau kau mau ke kampus mengajar, kau cium jidatku. Ini sudah hampir 2 minggu, tidak pernah kau cium-cium saya. Dalam hatinya, astagfirullah, berarti siapa saya cium selama ini? Ternyata, Prof, pembantunya dicium. Ini jangan juga modus ini, Pak, ya. Jangan pura-pura. Saya kira mamamu, nak.
Mau sombong, jangan sombong dengan ilmu. Kalau Allah marah, dia cabut kita punya ilmu. Pikun, Pak. Apa yang kita mau sombongkan? Ada ilmuwan sombong? Ada pendakwah sombong? Ada. Mana ciri-ciri pendakwah yang sombong? Merasa dialah pemilik kebenaran. Adik-adik, terutama yang belajar agama, yang dia sering kelompok sunnah, kelompok hijrah, boleh kau punya pendapat, tapi jangan kau salahkan pendapatnya orang. Baru belajar agama 2 bulan, manggil aki, afwan, ya ukhti. Berislam itu tidak mesti saya diganti dengan ana. Berislam itu tidak harus kamu diganti dengan antum. Allah tidak mewajibkan kita mengikuti Muhammad bin Abdullah, tapi yang wajib diikuti Muhammad Rasulullah. Muhammad sebagai orang Arab, beda kita, Pak. Jadi jangan kau menghina ketika tidak sesuai. Tidak sunnah, sesat. Pengertian sunnah saja kau salah. Sunnah itu anjuran, tidak wajib. Begitu kita tidak pelihara jenggot, dia bilang, Ustaz tidak sunnah. Mau dia apa kalau tidak mau tumbuh? Adik-adik sekalian, kalau kau berbeda pendapat, hargai pendapat orang lain. Bikin ceramah, kadangkala menakutkan. Judul ceramahnya, 20 kesalahan orang yang berjamaah. Bagaimana cakap orang berjamaah kok salah? Kenapa kau tidak bikin ceramah 20 kesalahan orang yang tidak berjamaah? Hanya karena berbeda, seperti dia merasa panitia hari kiamat. Kalau mau, laksanakan yang kamu yakini, hormati yang berbeda dengan kamu. Mau 20 rakaat silakan, mau 8 rakaat silakan, bahkan mau tidak tarawih pun silakan. Orang saja meletakkan tangan setelah takbir kan beda-beda. Allahu Akbar, ada yang begini. Allahu Akbar, ada yang begini. Allahu Akbar, ada di pusat. Allahu Akbar. Benar ini, Bu, benar. Allahu Akbar. Syiah begini. Ya? Ada yang katakan dia bela Yahudi daripada Syiah. Syiah katanya kafir. Dari mana kau belajar? Kau ajar kita toleransi sama Yahudi. Kau musuhi Muslim. Kau ajar kita toleransi non Muslim. Syiah kau musuhi. Begini. Boleh semua itu, ada semua dalilnya. Mana yang tidak betul? Kalau kau pakai semua. Ya, maka adik sekalian yang lagi gandrung-gandrungnya, lagi semangat-semangatnya belajar agama, hormati perbedaan pendapat, itulah adab. Dan puncak dari semua ilmu adalah adab. Adab ini lebih utama daripada cerdas. Ini yang mulai hilang di antara anak-anak kita, adab. Zaman saya dulu sekolah, kalau mau ngurus KRS, ditunggui kita punya dosen sudah salat subuh depan pintu rumahnya. Datang kita, mulai subuh kita sudah ada di situ. Datang dia bilang, ketemu di kampus. Dan kita tidak pernah marah. Itu bagian daripada ujian kesabaran. Sekarang anak Pak dia WhatsApp kita. Jam berapa di Ustaz? Di kampus jam 10. Boleh agak cepat sedikit Ustaz. Makanya Prof, di jurusan saya komunikasi, itu kita bikin protap cara menghubungi dosen. Kalimatnya pun diajarkan. Kalau mau WhatsApp dosen. Nah, saya S3 di Malaysia Pak, tidak didapat yang begini. Kita mau ketemu sama penyelia namanya pembimbing, tidak boleh pakai WhatsApp, di email. Untung kalau dia baca. Sudah dia baca, dia bilang lagi kita jumpa bulan hadapan. Bulan depan, sudah ketemu, dia bilang, oh adakah? Ada janji? Ada. Waduh, tunggu lagi Pak. Tapi itulah ujian kesabaran bagi orang berilmu. Karena kalau orang berilmu tidak punya kesabaran, bahaya. Maka dalam riset, penelitian, ada yang disebut variabel waktu. Itu diteliti, itu variabel waktu. Bisa jadi teori tahun ini berfungsi, tahun depan tidak berfungsi lagi itu teori. Makanya selalu ada variabel waktu. Nah ibu bapak saudara-saudara sekalian, berilmu Allah angkat derajatnya dan jangan sombong. Apa yang kita mau sombongkan dengan ilmu ini? Nah, Bapak Ibu, Ali bin Abi Thalib, pentingnya ini ilmu. Pernah ditanya. Jadi Nabi itu ada 4 sahabat utama, Khurafaur Rasyidin. 4. Siapa Ibu? 1, Abu Bakar Siddiq. 2, Utsman bin Affan. 1, Abu Bakar Siddiq. 2, Umar bin Khattab. 3, Utsman bin Affan. 4, Ali bin Abi Thalib. Utsman bin Affan
diakui sebagai sahabat paling bijaksana. Umar bin Khattab, Nabi gelari dengan panggilan Al-Faruq. Apa itu? Yang tegas membedakan antara hak dan batil, tidak ada abu-abunya. Utsman bin Affan dikenal dengan kehebatannya dalam berniaga. Ali bin Abi Thalib, Nabi akui sendiri, ini sahabatku yang paling pintar di antara yang lain. Nah, Ali lah ini paling cerdas. Pernah ditanya, "Ya Ali, jika engkau disodorkan antara harta dengan ilmu, kamu pilih mana?" Ibu-ibu, kalau saya minta pilih, ibu saya kasih iPhone 17 atau kitab Durratun Nasihin. Pilih mana, Ibu? Kita pandai juga sudah pencitraan ini, Bu. Ya, umumnya kita pilih uang. Tapi Ali bin Abi Thalib kata, saya pilih ilmu. Kenapa pilih ilmu ya Imam? Ada 3 kelebihan ilmu daripada harta. Apa itu? 1, harta setengah mati kamu jaga, ilmu dia yang jaga kamu. Ibu punya uang 10 juta, kasih masuk di bilik-bilik. Kaleng. Di Makassar bilik-bilik. Kaleng. Ah, itu kaleng ibu gembok toh, digembok itu kaleng ibu, ya toh? Ah, sudah itu kaleng dikasih masuk di lemari. Digembok lagi tuh lemari, Pak. Sudah berapa gemboknya, Bu? Wah, dikasih keluar dari kamar, digembok lagi kamarnya, Bu. Berapa gemboknya? 3. Keluar rumah, digembok lagi rumahnya. Berapa gemboknya? 4. Keluar pagar, gembok lagi pagarnya. Berapa gemboknya? 5. Sampai di kampus hilang kuncinya. Masya Allah, sangat luar biasa kajian yang sudah disampaikan oleh guru kita. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, tetaplah di channel ini karena kajian ini belum selesai. Dan masih banyak lagi hal-hal menarik yang akan disampaikan oleh beliau. Mari kita lanjutkan kembali. Selamat mendengarkan. Ya kan? Setengah mati dijaga apa itu harta. Sementara ilmu, dia yang jaga kita. Mana buktinya? Masya Allah. Selama saya di Pontianak ini, dikawal terus sama polisi. Masya Allah. Kenapa saya dikawal? Karena saya punya ilmu. Tadi malah disupiri sama Kapolresta. Bangga-bangga juga saya. Ya, kenapa? Karena ilmu. Yang kedua, ilmu kamu bisa dapat harta. Tapi harta belum tentu kau dapat ilmu. Contoh, ada orang Pak di kampungku. Kisah nyata ini waktu saya masih kecil. Pertama kali masuk namanya wartel. Anak-anak genset sudah tidak tahu. Warung telepon, wartel. Ya? Iya, Kang didabugisin, Bu. Nah, wartel. Susah jadinya. Nah, masuklah ini orang kaya. Dia mau telepon anaknya. Simpan nomornya. Halo, ambokmu nak. Halo. Dia bilang, bapakmu, halo. Udahlah, saya bilang, Haji, pencet dulu. Dia ada pencet nomornya, Pak. Ya kan? Akhirnya, ayolah, Pak Guru Nana ajar saya. Saya sambung. Halo. Tidak didengar. Kenapa? Yang untuk di mulut dia simpan di telinganya. Yang untuk telinga disimpan di mulutnya. Halo. Saya bilang, Haji, terbalik. Lah bilang lagi, loha. Aduh, bukan halonya terbalik, Haji. Ini ada wannya tapi belem-belem, Pak. Open. Besar betul pembikin kuenya. Tiba-tiba ada orang Tionghoa masuk. Jangan masuk, panas nak. Jangan kau masuk, panas. Masuk orang Tionghoa, Pak. Selang beberapa saat terbuka pintu, keluar orang Afrika. Saya sudah bilang jangan kau masuk. Hanguslah kau. Itu banyak duitnya, tapi tidak punya ilmu. Menderita dia, Pak. Sebaliknya, dengan ilmu kau bisa dapat harta. Orang punya ilmu, Pak, dilempar kemana, dia bisa hidup dengan ilmunya. Tapi sebanyak apapun duitmu, pasti habis. Dan uang bisa dicuri. Uang bisa habis. Tapi kaya Ustadz dia. Tidak bakal miskin itu Ustadz. Dia sampai 7 turunan tidak akan miskin. Masalahnya kamu turunan ke-8. Tapi ilmu tidak bisa dicuri, Pak. Maka Bapak Ibu, warisan terbaik buat anak sebenarnya bukan harta, ilmu. Alhamdulillah. Dengan ilmu, Bu, saya dulu susah hidup.
Alhamdulillah, bukan mau sombong, motivasi saja. Sudah 4 masjid saya bikin. Sudah puluhan anak mahasiswa yatim piatu saya sekolahkan. Bukan karena saya kaya, ada ilmu. Dengan ilmu, maka adik sekalian, kalau susah hidupmu sekarang, jangan kamu putus asa. Sekolah baik-baik, jadi manusia baik. Allah yang terapkan itu janjinya. Kalau Allah yang berjanji, beda caleg. Kalau caleg janji dibagi-bagi kartu namanya. Pilih saya, kalau saya menang, gampang, telepon saya 24 jam. Begitu terpilih, dia ganti nomor HP-nya. Pada begitu di Pontianak, nah, kau salah, kenapa kau pilih? Ya. Nah, yang ketiga, orang yang berilmu, kata Ali bin Abi Thalib, ilmu, harta kau belanjakan berkurang. Ilmu kau kasih orang nambah. Ibu punya uang 10 juta, kasih sepupu 3 juta. Pasti berkurang banyak, Bu, ya? Tinggal 7 juta. Ya kan? Tapi Bapak tahu Al-Fatihah. Ajarkan kepada anak santri. Hilang Al-Fatihahnya. Sudah hafal, Dek? Sudah, Ustaz. Mana Al-Fatihahku saya? Tidak begitu. Itulah yang disebut amal jariah. Maka Bapak Ibu Rektor, ya, Ibu Bapak dosen, jangan melihat anak kita ini sebagai kewajiban, tapi didiklah dia sebagai investasi akhirat. Saya tanya dulu, Bu, kalau suami cerewet, malas, tidak sholat, ibu ada pilihan? Ada. Pulangkan saja aku pada ibuku atau ayahku. Cerai kita, tidak ada guna menjadi suami. Bapak-bapak punya istri suka ngomel, malas masak, tidak mau diajar sholat. Ada pilihan? 2 pilihannya, Rektor. Ganti atau tambah. Iya, Pak. Ada polisi tidak disenang sama komandannya. Ada pilihan? Ada. Apa pilihannya? Pensiun dini. Ya. Ada dosen tidak disenang sama Pak Rektor. Ada pilihan? Ada. Kita tunggu pergantian rektor lagi. Iya toh? Tapi ketika masuk kubur, ada pilihan? Ada pilihan? Senang tidak senang, kau tinggal di situ. Tidak boleh. Keluar dulu deh. Begitu keluar, Bapak viral satu Pontianak, Pak. Tapi Alhamdulillah, Nabi memberi informasi. Meskipun kau sudah dalam kubur, ada 3 amalmu yang mengalir terus menerus. Dia mengalir, memberimu subsidi terus, mengirimkanmu transfer amal. 3 itulah yang kita sebut dengan amal jariah. Apa itu? 1, anak yang soleh dan soleha. Ibu-ibu, Bapak dosen, jangan lihat anak ini sebagai kewajiban kita mendidik, tapi lihatlah dia sebagai inventaris kita. Saya kalau mengajar, Bu, biar bukan mahasiswa saya masuk kadang-kadang mengintip. Ingat, kenapa? Karena selain saya ajarkan ilmu komunikasi, saya ajarkan juga dakwah, akhlak. Cewek-cewek yang tidak sopan bajunya, Dek, baik, kau cantik sekali, tapi kau siksa saya, Dek. Jadi bagaimana, Ustaz? Kau tunggu saya di luar. Tetap kau absen, tapi kau mengganggu. Kenapa? Hilang konsentrasi saya. Bayangkan komandan kalau dia putih cantik baru duduk begini depan kita. Saya ini begini terus. Saya bilang, kau di luar aja, Dek, ya. Tapi saya tidak diusir dia. Dek, kamu cantik begitu, tapi kau mengganggu saya. Kau absen di luar. Ya, ahlak. Dilihat anak-anak kita, tegur. Tujuan kita bukan saja mengajar, tapi mendidik. Supaya apa? Kalau dia nanti menjadi manusia terhormat, kita dapat transferan amal. Anak itu, Bu, anak bukan sekedar dalam Islam yang dilahirkan oleh istri. Bagaimana yang ibu-ibu yang tidak punya anak? Bagaimana bapak-bapak yang Allah takdirkan tidak punya anak? Bagaimana ibu-ibu yang tidak punya jodoh dan meninggal? Berarti tidak punya masa depan dong untuk anak soleh. Tidak, putus asa jangan. Caranya apa? Kalau kita lihat anak kita, aduh, 3 anak saya tidak ada beres. Oh, ada anak situ 1, anak jurusan ini, dia penghafal Quran. Baik, saya urus ini. Itu sama hukumnya anak kandung sendiri. Coba bayangkan, betapa transferan amal dia dapat guru-guru saya. Yang ngajari saya public speaking, yang mengajari saya komunikasi massa, yang mengajari saya mengaji. Berapa ilmu, berapa juta orang, Pak, yang menonton. Dan dia amalkan. Guru saya dapat transferan amal dari saya. 2. Yang mengalir terus, menerus, meskipun sudah dikubur, adalah harta yang telah disedekahkan. Ibu, halo Ibu. Kalau Ibu meninggal, siapa yang pakai emasnya Ibu? Anak. Istri kedua.
Begitu ibu meninggal, dia tarik itu cincinnya. Cepat sekali kau meninggalkan saya. Tidak mau keluar bu, dikasih sabun. Dia ambil lagi, kita punya gelang ini dulu saya belikan kau. Usia pernikahan 10 tahun. Dia ambil lagi, kita punya kalung ini waktu kita pergi umroh. Saya belikan kau emas Dubai. Terakhir gigi palsunya pun dicabut. Dia bungkuslah emas kita itu bu dengan penuh rasa duka. Ya dapat cepat kau tinggalkan saya. Dia masukkan dalam laci. 3 bulan kemudian reuni fakultas. Ketemu temannya yang sudah janda. Cinta lama bersemi kembali. Dia pulang ke rumahnya bersiul-siul. Dia ambil emasnya istrinya. Dia bungkus pakai kado. Dia datang ke mantannya. Pakai saja ini dek, sudah mati yang punya. Daripada dipakai istri kedua, lebih baik ibu kirim sekarang ke kubur. Caranya gimana Ustadz? Cari anak yatim piatu, cari masjid yang membutuhkan AC, cari masjid yang membutuhkan tegel, kita sedekahkan. Itulah yang disebut pandai menyikapi harta. Ya, itulah yang mengalir terus. Yang ketiga, yang menolong kita di alam kubur nanti adalah ilmu yang bermanfaat. Subhanallah, Allahu Akbar, Alhamdulillah. Berkumpul ketiga-tiga ini di kampus. Maka merugi Bapak Ibu dosen, adik-adik mahasiswa, kalau kau tidak gunakan kampus ini untuk investasi 3. Dosen, jadikan anaknya orang soleh dan soleha. 2, sedekah. Sedekah tidak mesti duit, sedekah ilmu. Orang kaya sedekahnya hanya masuk surga paling cepat dengan harta. Jalur lain bisa tapi repot. Coba lihat, ada di sini tabungannya 10 miliar. Ada. Berarti orang kaya tidak mungkin bisa masuk surga melalui majelis seperti ini. Ayo. Ada kita lihat orang subuh keliling, orang kaya yang 10 miliar duitnya datang ke masjid. Tidak ada. Berarti peluangnya masuk surga melalui subuh keliling tidak ada. Tapi orang kaya bangun masjid ada. Orang kaya sumbang ini ada. Berarti jalurnya orang kaya masuk surga dengan cepat hanya dengan hartanya. Maka rugi kalau harta dia tidak gunakan untuk masuk surga. Nah, kita dosen, sedekah kita ilmu. Itulah sedekah kita. Ajarkan anak-anak kita. Itu sedekah dengan ilmu. Yang ketiga adalah ilmu yang bermanfaat. Semua tergabung Pak. Sedekah dengan ilmu yang bermanfaat itu juga. Maka ajarkan. Maka di kampus inilah kita kumpulkan baik-baik. Semua itu akan terwujud kalau kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak mungkin kita punya kemampuan untuk menjadikan anak kita soleh dan soleha kalau jauh dari Allah. Tidak mungkin punya sifat dermawan kalau kita jauh dari Allah. Tidak mungkin ilmu yang baik-baik kita transfer kalau kita jauh dari Allah. Maka Allah mengharuskan kita, mengajak kita untuk mendekatinya dengan cara apa? Puasa Ramadan, hadir Ramadan. Karena konsumsi sudah keluar, itu kode berarti kita sudah harus selesaikan ceramah. Anak Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, Ramadan ini adalah wujud untuk takarruf ilallah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, insya Allah mulai besok malam, ingat ada yang disebut Lailatul Qadar. Lailatul Qadar itu lebih mulia dari 1000 bulan. Bagaimana ciri dan apa yang dilakukan? Kita lanjutkan nanti di Masjid Raya. Ya, masjid itu. Mujahidin selesai sholat tarawih. Saya mengundang atas nama panitia, ayo kita rame-rame ke sana. Perlu ajak anak-anak kita. Kita heran kalau anak ulang tahun mampu kita bawa ke Pontianak, mampu bawa Jakarta. Kenapa itikaf tidak mampu kita bawa anak kita? Alhamdulillahirrabbilalamin. Demikianlah kajian penuh ilmu, hikmah, dan manfaat yang sudah kita dengarkan bersama dari guru kita. Semoga kajian yang beliau sampaikan kepada kita semua menjadi ilmu yang bermanfaat dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Buat sahabat semua yang sudah setia menyimak kajian ini sampai selesai, doa dan harapan saya semoga sahabat semua selalu diberikan kesehatan, dimudahkan segala urusannya, dan dilancarkan rezekinya. Demikian yang dapat saya bagikan, kurang lebihnya mohon maaf. Sampai bertemu lagi di kajian berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah, wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Setelah kita mendengarkan bersama kajian yang sangat luar biasa dari guru kita, sekarang mari kita lanjutkan aktivitas kita masing-masing. Semoga tausiah atau kajian yang beliau sampaikan kepada kita semua menjadi ilmu yang bermanfaat dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan semoga kita semua bisa istiqomah dalam mengamalkannya. Amin ya robbal alamin. Buat sahabat semua, saya ucapkan selamat beraktivitas dan sukses selalu. Sampai bertemu lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.